Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama Redi Handaka SPDSD, LPTK Universitas Negeri Surabaya, NIM 24001922027213. Instansi SDN 1 Lubung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum belajar, dua kelasnya siapkan sebelum belajar. Semua siap. Beri hormat. Selesai. Silakan duduk. Marilah teman-teman membaca surah Al-Fatihah. Membaca mulai. Berdiri sebentar. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita panggil absen dulu sebelum belajar. Habib Abian, Abdullah Fairuz, Ella Bilonia, Alvin Sarendra, Anindita Kaisa Syara, Anibra, Asifa Alita Salsabila, Cinta, Devon Melbi, Delo Kapian, Sarki Ibadur Rahman, Edward Pramasta, Priscilia, Auli Nopami, Halilita, Alifa Sabira, Jessica Amelia, Mahira Alia Muntaza, M. Hafiz Amel Iskindra, M. Aliando, M. Alfat Tauhid, M. Paris, Naila Aulia, Ferdiansa, Raditya Biranata, Rasta Ramadhani, Revan Fernando, Serti Apriati, Saka Panpersio, Tarisa, Bini Aura Meika, Yukrat Albatara Pratama. Baiklah anak-anak, sewaktu kalian dari pagi tadi berangkat ke sekolah, ada yang berjalan kaki, ya, ada yang naik sepeda, ada yang diantar sama orang tua. Nah, itu anak-anak menandakan jarak antara kita dari rumah ke sekolah itu berbeda-beda. Kalau yang berjalan kaki, pasti jarak dari rumah ke rumah sekolah itu lebih dekat dibandingkan yang naik sepeda, bahkan pun yang naik atau diantar sama orang tua. Nah, itu menunjukkan bahwa jarak tempuhnya berbeda-beda. Ada yang kalau yang berjalan kaki bisa 10 meter, bisa 20 meter sudah nyampe ke sekolah. Kalau yang naik sepeda itu waktunya pasti lebih lama dari yang berjalan kaki, karena jarak itulah yang bisa membedakan kita dari rumah ke sekolah, jarak tempuhnya. Nah,
untuk anak-anak, materi kita hari ini kita bisa mengukur, ya, mengukur suatu panjang benda menggunakan satuan baku. Sebelum kita memulai, mari kita kenal dulu satuan panjangnya. Yang pertama, kilo, hektar, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Untuk materi hari ini kita menggunakan satuannya meter dan sentimeter. Apa itu anak-anak? Contoh dari satuan panjang untuk mengukur suatu benda menggunakan satuan baku itu. Yang pertama ini ada penggaris. Penggaris ini panjangnya 30 cm. Jadi satuan penggaris ini adalah sentimeter yang bisa diukur dengan penggaris. Contohnya pensil, pulpen, buku pena, ya, itu yang jaraknya tidak lebih dari 30 cm. Satuan baku yang berikutnya, nah, meteran pita. Satuan meteran pita ini sentimeter. Kegunaannya bisa mengukur lingkar perut atau lingkar pinggang dan lingkar lengan. Itu kegunaan meteran pita. Paham? Yang selanjutnya, contoh satuan baku yang berikutnya yaitu meteran saku. Meteran saku ini satuannya adalah meter. Bisa mengukur apa anak-anak satuan baku ini? Meteran saku ini? Meja, papan tulis, lemari, ya. Panjang meja, lebar meja, ya. Panjang papan tulis, lebar papan tulis, dan panjang lemari, lebar lemari. Bisa kita menggunakan meteran saku. Yang selanjutnya, meteran roll besar. Satuan meteran roll besar ini adalah meter. Kegunaannya bisa mengukur yang lebih dari 5 meter, 10 meter, bahkan pun 20 meter dan seterusnya. Menggunakan meteran roll besar. Contohnya bisa mengukur ruangan kelas kita ini. Ya, ruangan kelas. Selain dari ruangan kelas, lapangan bola kaki, lapangan bola voli. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak, perhatikan video pembelajaran ini. Perhatikan. Assalamualaikum, semangat pagi. Senang rasanya bertemu kembali dengan kalian. Kita mulai belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah panjang benda dengan satuan baku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati contoh, kalian dapat menggunakan alat ukur baku untuk mengukur panjang suatu benda. Tahukah kalian alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda? Ya, meteran. Meteran banyak sekali jenisnya, dan setiap jenis meteran digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya kurang dari 1 meter, seperti mengukur panjang dan lebarnya buku atau panjangnya pensil. Yang kedua, meteran pita. Nah, meteran pita ini digunakan oleh para penjahit atau penjual kain. Bentuknya yang lentur memudahkan penjahit untuk mengukur tinggi badan atau lingkar lengan dan sebagainya. Berikutnya, meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini biasanya digunakan oleh para tukang kayu
atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran nol kecil ini dapat mengukur panjang benda hingga 10 meter. Yang terakhir, meteran nol besar. Meteran nol besar digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Meteran nol besar dapat mengukur panjang atau lebar tanah hingga 50 meter. Selanjutnya, Miss Den akan ajarkan kalian bagaimana cara menghitung atau mengukur panjang benda. Ada 2 benda yang akan kita ukur, yaitu buku dan pulpen. Bagaimana caranya? Yuk kita lakukan bersama-sama. Oke, kita coba ukur panjang pulpen yang sedikit ini. Cara mengukurnya bagaimana? Caranya, penggaris ini pasti dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, dan perhatikan. Nah, kita tempelkan ujung pulpen ini ke angka 0. Nah, kemudian kita lihat nih panjangnya seberapa. Lihat, perhatikan, ini sekitar 14 lebih 2 mm. Jadi panjang pulpen Miss Desi ini adalah sekitar 14,2 cm. Sekarang kita coba ukur buku yang Miss Desi punya. Perhatikan. Oke, Cara mengukur lebarnya. buku. Seperti biasa, selalu dekatkan atau rapatkan angka 0 pada ujung Perhatikan. benda yang akan kita ukur. Oke, lalu kita lihat berhenti di mana? Sekitar di sini. Nah, dapat dikatakan lebar buku Miss Den ini adalah 15 cm. Sekarang kita ukur panjangnya. Seperti biasa, rekatkan angka 0 atau rapatkan angka 0 pada ujung buku. Kemudian kita lihat berapa panjangnya. Berhenti di sini. Berarti panjang buku ini adalah 21 cm. Oke, coba kalian cari 3 benda di sekitar kalian. Lalu kalian hitung panjangnya. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dari video tadi bisa dimengerti ya, cara-cara mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan baku. Nah, dari video tadi kita bisa cara mengukurnya. Dari mana angkanya tadi? Dari 0. Nah, sekarang siapa bisa anak-anak ke depan kita contohkan cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Ya, dipersilakan ke depan. Nah, ini perhatikan anak-anak. Teman kalian ini mengukur panjang pulpen. Nah, ukurlah. Perhatikan dari 0. Berapa panjang pulpennya? 17 cm. Ya, 17 cm. Nah, bagus. Silakan duduk kembali. Nah, itulah cara mengukur panjang dan lebar lemari. Silakan duduk kembali. Perhatikan untuk selanjutnya anak-anak. Kita contohkan. Siapa bisa ke depan menggunakan meteran roll besar? Ya, silakan. Kita ukur panjang ruangan kelas. Perhatikan. Ya, silakan bantu temannya. Perhatikan anak-anak. Ini ada tempat kalian mengukur cara panjang ruangan kelas. Berapa? Kencangkan. 7 meter 60 cm. Ya. 7 meter 60 cm. Itu panjang ruangan ke. Ya, silakan.
itulah cara mengukur menggunakan meteran roll besar. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, ada yang mau ditanyakan tentang cara pengukurannya? Nah, kalau sudah ngerti materi kita cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris, menggunakan meteran, kita menggunakan meteran saku dan meteran roll. Baik anak-anak, selanjutnya kita bentuk kelompok. Silakan. Sudah dibentuk kelompok anak-anak? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baiklah, dari kalau sudah kita bentuk kelompok, sekarang kita ada tugas. Sudah dibentuk kelompok? Nah, sekarang perhatikan, ini ada LKPD dikerjakan secara berkelompok. Tugas kelompok bisa bekerja sama membantu teman yang kurang ngerti, yang kurang paham. Jadi kalau kita kerja kelompok, kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Paham? Nah, sekarang kerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Di dalam tugas kelompok itu perhatikan dan teliti benar-benar soal yang ada di lembar LKPD masing-masing. Perhatikan. Buat kelompoknya kerjasama, harus kerjasama dalam satu kelompok. Kalau yang ini 3 benda ini tetap ukurannya ya. Ini kok sama dia Pak. Buku kok di sini. Nah, ini berapa? Harus kerjasama mana ini? Perhatikan, dia teliti benar-benar anak-anak. Tugasnya dari LKPD-nya masing-masing. Diteliti benar-benar. Nah, kalau ini ya. Perhatikan apa masalah yang ada di LKPD setiap kelompok masing-masing dan diteliti benar-benar masuk soal yang ada di LKPD di kelompok masing-masing, kan? Baiklah anak-anak, sudah untuk tugas kelompoknya? Sudah tugas kelompoknya tuan anak? Nah, baiklah. Kalau sudah, sebelum
Perhatikan spidolnya. Kalau miring ke kiri, kita ke kiri. Kalau miring ke kanan, kita ke kanan. Paham? Sekarang perhatikan. 1, 2, 3. Ya, kita ke kanan lagi, ke kiri, ke atas, lurus, tundukkan kepala, ke kanan lagi, ke kiri lagi, perhatikan, ya, ke atas, ya, ini sebidol. Sekarang kita selanjutnya bertepuk. Kalau tepuk 1 kali, tepuk pagi. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam tidak bertepuk. Bisa nak? Bisa. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Pas konsentrasi. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana untuk tugas kelompok yang masing-masing? Sekarang kita persentasekan ke depan untuk setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Perhatikan untuk kelompok 2 dan seterusnya. Geser sini. Geser. Nah, silakan perhatikan anak-anak untuk ini kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Perhatikan anak-anak, ini dari kelompok 1. Perhatikan untuk persentase dari kelompok 1. Nah, diperhatikan anak-anak. Perhatikan, ini persentase dari kelompok 1. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Ya, silakan. Siapa nama temannya yang paling tinggi badannya? Ya, siapa? Saya yang paling tinggi badannya. Ya. Hah? Baiklah, itulah persentase dari kelompok 1. Beri semangat sedikit untuk kelompok 1.
kembali untuk. Nah, itulah anak-anak persentase dari kelompok 3. Ada yang mau tanya tentang kelompok 3? Apa? Apa? Jawabannya adalah meter. Iya, meter kita. Tepuk tangan untuk kelas 10. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, itulah tadi persentase dari setiap kelompok. Sekarang anak-anak, untuk selanjutnya kita penguatan materi, yaitu materi kita pada hari ini anak-anak mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan baku. Contoh satuan baku tadi adalah apa? Penggaris. Sudah menggaris? Meteran kita. Meteran roll dan meteran ya roll besar. Nah, baiklah, untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, sekarang anak-anak ada tugas evaluasi. Ini dikerjakan satu orang satu, masing-masing dikerjakan. Silakan. Untuk penguatan materi anak-anak ini ada latihan tes tertulis. Anak-anak, sekarang dikerjakan. Oh. Sekarang untuk evaluasi ini dikerjakan. Perhatikan soalnya masing-masing. Baiklah anak-anak, sudah selesai soal evaluasiannya? Baiklah, kalau sudah selesai itu bisa dikumpulkan sama dua kelompoknya. Oh, sudah. Rangkuman materi kita pada hari ini yaitu mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan baku. Contohnya apa anak-anak? Mis atau pistan atau penggaris. Meteran kita. Meteran ini anak-anak meteran. Kegunaan yang pertama meteran penggaris, yaitu bisa mengukur yang panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Untuk meteran pita untuk mengukur lingkar pinggang atau lingkar lengan. Untuk meteran saku bisa juga untuk mengukur panjang meja. Yang terakhir
meteran roll besar untuk mengukur ruangan sekolah atau ruangan kelas di sekolah ini. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini sampai di sini. Untuk materi yang akan datang, mengukur berat benda menggunakan satuan batu. Contohnya timbangan. Paham? Baiklah anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.